Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Di dalam kamar Rani menangis sembari menenggelamkan wajahnya di bantal miliknya. Dia tidak menyangka bahwa sang ibu akan mudah berkata seperti itu kepada dirinya. Bahkan sang ibu terlihat tidak peduli lagi dengan kondisinya saat ini. Kini dia hanya bisa berharap agar dia bisa terbebas dari Dion. Tapi bukan Dion namanya jika dia tidak licik. Rani menyesal telah mengikuti keinginan Dion. Kini dirinya tidak bisa lagi mengelak ke ala Dion meminta jatah yang seharusnya tidak mereka lakukan sebelum menikah. Hampir setiap bertemu Dion, Rani meminta Dion untuk bertemu dengan keluarganya dan berkata ingin menikahinya. Tapi Dion dengan terang-terangan menolak keinginan Rani. Dion berkata bahwa dirinya ingin bebas dahulu sebelum pusing dengan masalah rumah tangga. Tapi bagaimana dengan kondisi Rani? Bahkan bisa saja mental Rani kini sudah rusak begitu saja karena ulah Dion yang egois. Rani benci hidupnya saat ini. Kenapa dia bisa sampai terlibat masalah sebesar ini dengan Dion? Hidupnya kini diatur oleh Dion. Jika dia tidak ingin melakukannya, maka Dion mengancamnya. Dan itu sangat membuat Rani ketakutan. Dia ingin berkata kepada keluarganya tapi dia takut, apalagi jika sudah melihat amarah Ilham yang sangat memperhatikan dirinya. Aku harus gimana Hiksik? Bapak tolong Rani pak. Gumam Rani dengan tangisan dan suara yang mengendap di bantal. Rani memukul-mukul bantal untuk mengeluarkan rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Mas Ilham benar, mental aku sudah rusak mas. Tapi aku berusaha kuat agar keluarga kita baik-baik saja. Ucap Rani lagi yang masih dengan posisi yang sama. Setelah kejadian itu Rani tidak telat untuk meminum pil anti hamil yang dibelikan oleh Dion. Dia dan Dion sama-sama belum menginginkan anak. Bedanya Rani yang selalu menolak untuk melayani Dion, tetapi Dion yang dengan senang hati selalu meminta untuk dilayani dengan cara mengancam. Ting, nanti malam rumahku sepi. Keluargaku sedang keluar ke rumah nenekku. Jadi aku meminta kepadamu. Kamu jangan lupa datang. Dan jangan lupa bawa pilmu. Tangis Rani semakin kencang setelah membaca pesan dari Dion. Lalu dengan cepat dia membalas pesan Dion. Aku tidak mau Dion, tolong jangan paksa aku. Aku tidak mau nanti kita malah kebablasan punya anak, balas Rani sembari menangis. Aku tidak peduli. Jika kau menolakku, maka besok pagi kau akan viral. Dan satu lagi, jika kau rutin meminum pil pemberianku, maka kamu tidak akan hamil karena pil itu termasuk yang paling manjur. Balasan Dion membuat Rani ketakutan. Selalu begini dia diancam menggunakan video yang Dion punya. Rani tidak menanggapi pesan Dion. Dia hanya membacanya lalu menangis dengan suara yang dia tahan. Tok, tok, tok. Masuk. Teriak Nia lantang dari dalam ruangannya. Permisi Bu Nia. Apa benar ibu memanggil saya untuk kemari? Tanya Pak Latif yang baru saja memasuki ruangan Nia. Nia menganggukkan kepalanya dengan pelan. Dia menatap Chandra sebentar lalu dia menatap Pak Latif lagi. Silahkan duduk dahulu Pak. Ucap Nia kepada Pak Latif yang langsung dilakukan oleh Pak Latif. Maaf Bu, ada perlu apa Anda menyuruh saya kemari? Dan ini berkas yang Anda minta untuk saya bawa. Tanya Pak Latif kepada Nia sembari menyodorkan berkas tersebut dan langsung diterima oleh Nia. Nia membaca perlahan isi berkas tersebut. Dia membacanya dengan teliti dan berhati-hati. Setelah dirasa selesai, dia langsung memberikan berkas tersebut kepada Chandra yang dengan senang hati diterima oleh Chandra. Kini, giliran Chandra yang memeriksa berkas tersebut. Dia juga melakukan hal yang sama seperti Nia. Nisa tolong katakan dengan jujur. Apa ada staf administrasi baru di kantor ini? Tanya Nia menatap ke arah Pak Latif. Pak Latif yang ditanya pun terlihat kebingungan dengan pertanyaan dari Nia. Maaf Bu, bukankah semua staf di kantor tidak akan bisa masuk jika tidak direkrut oleh ibu sendiri? Bukannya menjawab, Pak Latif malah mengajukan pertanyaan. Nia dan Chandra yang mendengar pertanyaan dari Pak Latif pun dibuat kebingungan dengan pertanyaan Pak Latif. Tanpa banyak bicara, Nia langsung memberikan berkas yang diberikan oleh Budi tadi. Pak Latif membaca dengan seksama berkas tersebut. Setelah membaca semuanya, Pak Latif kebingungan dengan isi berkas tersebut. Ini milik siapa Bu? Kenapa semuanya sangat berbeda? Bahkan untuk pemasukan uang kantor untuk bulan ini terbilang sangat baik. Tapi ini kenapa ditulis minus? Tanya Pak Latif kepada Nia yang bahkan Nia tidak tahu jawabannya. Nia menggelengkan kepalanya dengan yakin.
Bahkan ini alasan saya memanggil Anda kemari. Apa ada staf administrasi baru yang bernama Pak Budi? Tanya Nia kepada Pak Latif yang membuat Pak Latif semakin kebingungan. Pak Latif menggelengkan dengan yakin atas ucapan dari Nia. Saya tidak merasa ada rekan baru yang bernama Pak Budi, Bu. Bahkan saya juga tidak pernah memasukkan staf administrasi baru karena menurut saya untuk saat ini bagian administrasi masih sanggup untuk dihandle oleh kami bertiga. Jawab Pak Latif dengan yakin. Maaf jika saya lancang. Lagian kami juga tidak bisa melakukan pemasukan staf jika tidak izin dengan Bu Nia seperti biasanya. Lanjut Pak Latif lagi yang membuat Nia dan Chandra baru menyadarinya. Nia memejamkan matanya dan menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Dia pusing memikirkan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Pak Latif sangat masuk akal. Anda bisa keluar sekarang juga, ucap Chandra dengan serius yang langsung dilakukan oleh Pak Latif. Chandra dan Nia menatap kepergian Pak Latif. Dirasa Pak Latif sudah menghilang dari pandangan mereka, kini mereka beralih menatap satu sama lain. Apa yang diucapkan oleh Pak Latif benar Nia. Dan memang selama ini Pak Latif memiliki kemampuan kinerja yang sangat baik dan tidak neko-neko. Dia memang sangat pantas untuk menjadi ketua staf administrasi untuk saat ini, ucap Chandra yang hanya diangguki oleh Nia. Nia menghela nafasnya dengan kasar. Dia dengan teliti membandingkan semua data dari kedua berkas yang sama. Nia mengerutkan keningnya kala melihat ada sesuatu yang janggal di berkas yang dibawa oleh Pak Budi tadi. Kan, menurutmu ini tulisan artinya apa? Tanya Nia kepada Chandra sambil memberikan berkas itu kepada Chandra. Chandra mengerutkan keningnya tanda tidak paham. Lalu dengan segera dia mengambil ponsel miliknya dan langsung membuka Google pencarian. Perusahaan ANJ. Gumam Chandra yang membuat Nia mengerutkan keningnya dengan heran. Maksudmu apa kan? Tanya Nia dengan heran. Ini tulisan ini, entah itu jebakan atau bukan, tetapi kata-kata itu menuju ke alamat perusahaan ANJ. Jawab Chandra yang membuat Nia tidak mengerti. Aku tidak paham kan? Ucap Nia. Aku juga belum tahu pasti, tapi tulisan itu adalah tulisan merek sebuah produk yang sempat gagal rilis. Dan merek produk tersebut itu berasal dari ANJ Company. Itu tandanya apa mereka memasukkan dana ke ANJ Company yang hampir bangkrut? Jawaban Chandra membuat Nia sedikit mengerti. Jadi maksud kamu, mereka sengaja memasukkan dana itu ke ANJ Company untuk mengganti dana kegagalan produk yang akan mereka rilis? Tanya Nia meyakinkan ucapan Chandra. Chandra menganggukkan kepalanya dengan yakin. Kenapa aku baru mengetahui produk ini? Gumam Nia yang masih didengar oleh Chandra. Ya kamu pikir aku juga sudah mengetahuinya? Jika bukan dari Google aku juga tidak akan tahu. Toh produk itu gagal rilis, jadi banyak yang tahu adanya produk tersebut. Jawab Chandra yang diangguki paham oleh Nia. Tugas kita sekarang mencari seluruh data tentang perusahaan ANJ agar kita bisa lebih mudah untuk melakukan penyerangan balik. Lanjut Chandra lagi yang tidak mendapat respon Nia kali ini. Nia dan Chandra sedang fokus berkutat dengan laptop milik mereka masing-masing. Aduh, kenaku sudah tidak kuat lagi. Kepalaku rasanya ingin pecah. Bahkan kita tidak mendapatkan bukti baru satupun. Keluh Nia yang memang sedari tadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa kita sewa hacker aja ya Nia? Tanya Chandra memberi ide kepada Nia. Nia sempat berdiam diri sejenak. Tapi siapa yang memiliki kenalan hacker? Kamu ada kenalan? Tanya Nia kepada Chandra. Chandra menggeleng menanggapi ucapan Nia, membuat Nia menghela nafas. Aku tidak paham tentang hal-hal seperti itu, ucap Chandra. Aku apa lagi? Jawab Nia. Mereka terdiam diri sejenak karena pemikiran mereka masing-masing. Kita tunggu Nio saja. Lagian tuh anak paket pergi keluar kota lagi. Nanti kalau Nio sudah kembali kita rundingkan bersamanya, siapa tahu dia punya jalan keluar, tidak seperti kita yang hanya saling diam dan tak mendapat jawaban apa-apa. Ucap Nia memecahkan keheningan di antara mereka. Chandra hanya menanggapinya dengan anggukan kepala. Jujur dia sudah lelah melakukan semuanya ini, dan dia juga tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Wajar enggak sih kalau kita gagal seperti ini? Tanya Nia dengan nada lirih yang membuat Chandra menoleh menatapnya. Chandra tersenyum sembari mengusap lembut tangan Nia. Wajar saja kok. Lagian kita juga baru saja terjun ke dunia bisnis. Apalagi perusahaan ayahmu sudah terbilang cukup besar. Jadi kemungkinan kita masih kaget saja
dan hal itu pasti berdampak resah buat kita. Kan memang seharusnya jika menghadapi masalah seperti ini, kita tidak boleh resah. Harus berhati-hati agar kita bisa berpikir yang lebih logis. Jawab Chandra menenangkan Nia. Kamu jangan merasa gagal seperti ini, Nia. Ini masih permulaan buat kita. Nanti jika kita menghadapi masalah yang lebih besar, kamu juga harus melawan masalah tersebut, bukan? So, jadikan ini latihan buat kita. Tidak usah takut. Aku akan mendampingimu sampai kapanpun, kecuali kamu sendiri yang memintaku untuk berhenti mendampingi kamu. Lanjut Chandra lagi dengan suara yang semakin lembut. Nia tersenyum kalau mendengar ucapan Chandra. Dia tidak menyangka bahwa Chandra adalah sosok laki-laki yang selalu membuatnya nyaman entah dengan perkataan bahkan perbuatan. Kita hadapi sama-sama ya. Jangan berpikiran bahwa kamu sendirian. Ucap Chandra menutup perkataannya. Nia menganggukkan kepalanya dengan yakin dan senyuman yang manis yang mampu membuat Chandra semakin jatuh cinta melihatnya. Terima kasih ya Ken. Jawab Nia dengan tidak melunturkan senyumannya sama sekali. Chandra menganggukkan kepalanya dengan pelan sambil tersenyum juga. Kini Rani sudah berada di depan rumah Dion. Ingin rasanya dia tidak datang ke rumah yang dia benci itu, tapi mau bagaimana lagi. Dia kalah dengan ancaman Dion. Sebelum memasuki rumah Dion, dia menghela nafasnya dengan kasar. Lalu dia mengambil ponsel miliknya dari dalam tas lempang yang dia bawa. Aku sudah di luar. Bukakan pintunya. Aku tidak mau menyelonong masuk di rumah orang seperti maling, tulis Rani di room chat dengan Dion. Tidak menunggu lama, akhirnya Dion membukakan pintu untuk Rani. Dion menampakkan dirinya dengan senyuman yang lebar. Tanpa banyak berbasa-basi, Dion segera mengajak Rani untuk masuk ke dalam rumahnya. Berbeda dengan Rani, dia hanya memasang wajah yang datar, tidak ada ekspresi sama sekali. Ayo langsung saja kita ke kamar, ucap Dion sembari menarik tangan Rani. Rani yang tangannya ditarik pun hanya mampu pasrah dan mengikuti langkah Dion dengan terpaksa. Dion membuka pintu kamarnya dan langsung mengajak Rani untuk masuk. Aku sangat merindukanmu, Ran, ucap Dion sembari mendudukkan Rani di tempat tidur miliknya. Rani berusaha menghalau kala Dion ingin memegang dirinya. Aku minta ini yang terakhir kalinya untuk kita melakukan hal sehina ini, ucap Rani masih tanpa ekspresi. Dion tersenyum penuh arti kala mendengar ucapan Rani. Apa menurutmu hal yang kau ucapkan itu akan aku turuti? Oh ya, tentu tidak dong, jawab Dion yang membuat Rani ingin menonjoknya. Tapi apa yang kita lakukan ini salah, Dion. Dan bagaimana kalau kita hilaf dan kebobolan menjadi anak? Kau mau menikahiku sekarang? Tanya Rani dengan nada yang hampir emosi. Maka dari itu aku memintamu untuk selalu meminum pil anti halim itu, jawab Dion dengan nada yang lantang. Tapi pil itu tidak baik untuk tubuh. Dosisnya terlalu tinggi untuk aku yang belum pernah memiliki keturunan. Aku hanya takut jika efeknya sampai ke rahim dan membuatku tidak bisa memiliki keturunan, ucap Rani yang sudah ingin menangis. Persetan dengan itu semua. Aku menyuruhmu kemari bukan untuk protes kepadaku, Rani. Aku memintamu kemari untuk melayaniku. Kau paham? Bentak Dion tepat di wajah Rani yang membuat Rani memejamkan matanya sembari mengeluarkan air matanya. Kalau kau hanya memintaku untuk melayanimu, maka segera nikahilah aku. Jangan kau buat aku seperti ini, Dion. Kau sama saja menyiksaku, ucap Rani tak ingin kalah dengan Dion. Alah, manusia hina sepertimu itu tidak patut untuk dihormati, Ran. Aku tahu bagaimana kehidupanmu, jadi tidak usahlah kau berlagak selayaknya wanita bersih. Ingat apa yang kau lakukan denganku itu sudah membuatmu menjadi wanita yang kotor dan hina, jawab Dion tak berperasaan. Plak. Suara tamparan yang keras di pipi Dion yang dilakukan oleh Rani membuat Dion menoleh ke kanan. Aku hina itu karena perbuatanmu. Bukan aku yang menginginkan, tapi kau yang sudah menjebakku. Dasar manusia licik, tidak punya hati kau, Dion, ucap Rani yang sudah emosi. Dia tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh Dion, yang mengatakan bahwa dirinya hina. Padahal setiap dia berteman dengan laki-laki manapun, dia tidak pernah melakukan hal sememalukan ini. Dion memegang ujung bibirnya yang terasa seperti ada cairan kental. Dia tersenyum kala melihat darah yang menempel di ujung bibir tersebut. Ternyata tamparanmu keras juga ya, sehingga membuat bibirku mampu mengeluarkan darah seperti ini, ucap Dion dengan tawa sinisnya. Tapi itu tidak akan membuatku takut kepadamu, Ran. Ingat, hidupmu kini aku yang mengendalikannya.
Jika kau berani macam-macam denganku, maka kau akan tahu akibatnya dan akan aku pastikan hidupmu akan lebih menderita dari ini. Lanjut Dion sembari memegang kedua pipi Rani dengan satu tangannya yang besar dan kekeh. Aku tidak memerlukan drama apapun. Yang kuinginkan itu kau melayaniku, bukan drama sedihmu itu. Ucap Dion sembari mendorong Rani ke tempat tidurnya. Rani yang didorong oleh Dion pun terjatuh di tempat tidur Dion. Dia menangisi kondisinya saat ini. Aku katakan sekali lagi, aku hanya butuh kau melayaniku, bukan drama tangismu itu. Teriak Dion dengan amarah yang menggelegar. Dengan kasar Dion menaikkan tubuhnya di atas kasur dan merangkak mendekati Rani. Dengan tidak memiliki perasaan Dion memaksa Rani untuk melepas baju yang dipakainya. Rani mempertahankan dirinya dengan tangisan. Tetapi karena kekuatan Dion yang lebih besar itu membuat Rani kewalahan dan akhirnya pasrah dengan apa yang dilakukan Dion terhadapnya. Bersambung.